Komisi 6 DPR RI memandang serius dan mendalam dua isu utama yang sedang dihadapi oleh para pensiunan kita, yaitu yang pertama, penghapusan sepihak 4 tunjangan penting oleh Direksi PT Pos Asia, yaitu tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan sumbangan duka. Kebijakan ini yang diberlakukan mulai 1 Mei 2025 sangat berdampak terhadap lebih dari 46.000 jiwa pensiunan dan keluarga mereka, dan berpotensi bertentangan dengan perjanjian kerjasama serta nilai-nilai penghargaan terhadap pengabdian para purna bakti perusahaan. Yang kedua, belum tuntasnya kewajiban solvabilitas oleh PT Jiwasraya kepada para pensiunan pemberi kerja Jiwasraya senilai lebih dari 509 miliar. Padahal perusahaan sudah dalam status pembubaran sejak Februari 2025. Konsekuensi dari ketidaktuntasan ini sangat berat. Sekitar 2.300 pensiunan Jiwasraya dan 7.000 kurang lebih keluarga terancam kehilangan hak dasar atas pensiunan yang layak. Ketika kasus ini mencerminkan krisis tata kelola perlindungan sosial di lingkungan BNI, ini bukan sekedar persoalan administratif, tetapi menyentuh nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap pengabdian puluhan tahun para pensiunan dalam membangun perusahaan dan negara. Komisi 6 DPR RI berharap agar forum ini memiliki titik balik bagi penyelesaian yang adil dan manusiawi terhadap persoalan pensiunan PT Pos Indonesia dan Jiwasraya. Kami mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, BUMN, dan regulator untuk segera mengambil langkah konkret untuk mengembalikan hak-hak pensiun secara penuh, memperbaiki tata kelola dana pensiun, dan mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan. Komisi 6 berkomitmen terus mengawal pensiun ini hingga tuntas. Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu kami tegaskan bahwa Komisi 6 akan terus berdiri bersama para pensiunan dan dalam perjuangan haknya. Aspirasi yang disampaikan hari ini bukan sekadar angka dan data, tapi suara dari pengabdian panjang yang harus dihormati. Dan semoga forum ini menjadi awal dari penyelesaian yang adil dan bermartabat. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pengurus pusat pensiun pensiunan dan perkumpulan pensiun Jiwasraya untuk dapat menyampaikan paparannya secara highlight saja, Pak. Baik, highlight dan yang jelas terkait dengan poin-poin saja dengan masalah yang terjadi, karena pada intinya sebetulnya kami telah memahami apa yang menjadi substansi daripada persoalan Bapak-Bapak sekalian. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Bapak pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan secara ringkas bahwa pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya itu sudah dilakukan pada tanggal 16 Januari 2025 dan likuidasi Jiwasraya sudah dilakukan oleh pemegang saham pada tanggal 20 Februari tahun 2025 dan sudah ditunjuk tim likuidasi. Terus berikutnya pengumuman pembubaran dari tim likuidasi sudah disampaikan pada tanggal 20 Februari tahun 2025 agar para pihak yang memiliki tagihan dan sebagainya kepada tim likuidasi untuk melakukan. Jadi kami perkumpulan pensiunan Jiwasraya melalui dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya untuk menyampaikan tagihannya kepada tim likuidasi Jiwasraya. Itu sudah dilakukan dan dari pencatatan akuntansi yang ada di PT Asuransi Jiwasraya sebelum dilikuidasi per 31 Desember tahun 2024 itu menyatakan liabilitas kewajiban kepada dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya kurang lebih sebesar 509 miliar. Ya, pada itu
pada posisi yang sudah dibukukan oleh DPPK Jiwasraya maupun oleh eh, tim likuidasi PT Asuransi Jiwasraya. Nah, karena sudah dalam proses setelah nanti Jiwasraya sudah dilikuidasi, tentunya kan akan berimbas kepada likuidasi dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya, Pak. Yang pada saat ini kurang lebih 2.300 peserta. Kalau seandainya hanya mengandalkan sisa kekayaan yang tersisa, kurang lebih 132 miliar, itu tidak mencukupin untuk memenuhi kewajiban sebesar 509 miliar gitu, Pak. Jadi kalau misalnya itu dilikuidasi, otomatis akan berimbas kepada 2.300 para pensiunan. Nah, pada waktu RDPU yang sebelumnya, waktu itu kami sempat menyampaikan kepada pimpinan dan anggota DPR RI bahwa sebanyak 2.069 orang atau 91,79% yang mereka itu menerima manfaat pensiun, ya terus terang sangat memprihatinkan sekali, sangat tidak memadai, Pak. Tapi itulah yang diharapkan oleh mereka. Kalau misalnya manfaat sekarang itu berada di 91,7%, ini adalah orang-orang yang di bawah UMR, bahkan ada yang pensiun janda duda itu hanya menerima kurang lebih 500.000 rupiah saja per bulan. Apalagi kalau misalnya pada saat nanti DPPK dilikuidasi, yang 509 miliar ini tidak terpenuhi gitu, Pak. Jadi kalau hanya ngandalin yang sisa kekayaan 132 miliar, sedangkan kewajiban yang 100% seandainya berjalan seperti sekarang, kan kebanyakan di bawah 500.000 nih, Pak, yang menerima ini, Pak, ya, yang 91% ini. Nah, bisa dibayangkan eh, mereka tentunya tidak bisa untuk ya sekedar hidup lah gitu, Pak, dari dari pendapatan. Kalau misalnya pada saat nanti DPPK dilikuidasi, mereka menerima pembayaran yang dari sekarang ini, kalau dia hanya mengandalkan sisa kekayaan pasti tidak akan mencukupin, ya mungkin hanya nerimanya hanya 30 atau 20%-nya saja, Pak, dari yang diterima sekarang gitu loh, Pak. Sedangkan yang sekarang saja sangat memprihatinkan. Sehingga kami sangat meminta bantuan dan urunan tangan dari pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI untuk membantu menyelesaikan kepada para pihak sehingga ini dapat terpenuhi. Kenapa? Pertama, secara Undang-Undang P2SK itu disebutkan apabila pendiri dana pensiun bekerja tidak bisa memenuhi pada waktu dia dilikuidasi, maka pemegang saham pendiri dana pensiun bekerja harus memenuhi kewajibannya. Jadi artinya, seandainya karena Jiwasraya sudah dilikuidasi, kan sebelumnya kan ada pemegang sahamnya nih, Pak. Si Jiwasraya sebagai pendiri dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Artinya pemegang sahamnya adalah Kementerian BUMN beserta dengan unlimitednya adalah Departemen Keuangan atau Menteri Keuangan. Nah, di dalam Undang-Undang P2SK itu menjadi kewajiban mereka. Terus yang kedua, dalam undang-undang kan sudah diatur juga sebelum dana pensiun pemberi kerja itu dilikuidasi harus dipenuhin dulu solvabilitasnya gitu loh, Pak. Itu diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun maupun peraturan otoritas jasa keuangannya. Itu sebelum dilikuidasi. Tapi kan waktu itu kan belum bisa dipenuhin sampai Januari tahun 2025. Nah, sehingga pada saat Jiwasraya sudah dilikuidasi, walaupun dana pensiunnya belum dilikuidasi, kalau itu dilikuidasi dana pensiunnya, maka menurut Undang-Undang P2SK itu menjadi kewajiban pemegang saham pendiri dana pensiun. Itu kira-kira sepintas yang dapat kami sampaikan. Sedangkan posisi solvabilitas
Coba halaman 2. Posisi solvabilitas 20. Posisi solvabilitas pada bulan Januari itu hanya kurang lebih 456. Sekarang sudah menjadi 509. Jadi artinya semakin lama tidak diselesaikan, ya, maka ini menyebabkan kewajiban sebesarnya menambah naik gitu loh Pak. Jadi yang misalnya pada bulan Januari itu hanya 456,2 miliar, sekarang sudah menjadi 509. Jadi alangkah bijaksananya kalau seandainya penyelesaian DPPK Jiwasraya ini dapat diselesaikan lebih cepat sebelum DPPK Jiwasraya itu dilikuidasi gitu Pak. Sehingga kewajiban solvabilitasnya tidak menaik terus gitu loh Pak. Coba buka halaman 26. Ya. Jadi di halaman 26 itu ya dapat di halaman 26 dapat kami gambarkan bahwa posisi Januari 2025 itu adalah ya Desember 2024 atau per 1 Januari 2025 itu adalah sebesar 492 miliar. Nah, sekarang pada posisi Juni itu sudah mencapai 509 miliar. Jadi artinya semakin lama tidak diselesaikan, maka kewajibannya itu semakin menaik gitu loh Pak. Jadi kami mengharapkan alangkah bijaksananya seandainya dapat diselesaikan lebih baik. Satu sisi pensiunan ini mempunyai kepastian bahwa hak mereka dapat terpenuhi dan mereka bisa menyambung hidup dengan apa yang mereka terima gitu loh Pak. Nah, kami sebenarnya sudah berusaha untuk berkomunikasi baik kepada pengurus dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya, terus kepada ketua dan anggota tim likuidasi Jiwasraya. Namun sampai hari ini kami belum mendapatkan gambaran untuk penyelesaian kewajiban solvabilitas ini. Kira-kira singkatnya seperti itu, Pak Bapak Adrian, Pimpinan. jadi sejak RDP tanggal 3 Februari yang lalu, Betul, itu Bapak sudah melakukan pendekatan, sudah Pak. lobby, kira-kira gambaran apa yang Bapak bisa terima dari mereka? Ada nggak harapan atau ada negosiasi atau apa dari kami perlu ketahui itu Pak supaya kita bisa tindak lanjuti. Eh, jadi sebagai gambaran, karena pada waktu sebelum Jiwasraya dilikuidasi, waktu itu kan ada dana jaminan nasabah tuh Pak di OJK. Nah, pada waktu dana penjaminan nasabah itu dibayarkan atau dibuka blokirnya oleh OJK, waktu itu kan OJK menyampaikan bahwa dana cadangan wajar nasabah itu dapat digunakan juga untuk membayar kewajiban kepada DPPK. Nah, itu kami sampaikan kepada tim likuidasi gitu loh, Pak. Karena yang menyampaikan itu kan adalah Otoritas Jasa Keuangan yang kami baca di publish press release-nya OJK. Karena setahu kami kan kewajiban liabilitas kepada pemegang polis itu kan sudah selesai diberikan PNN oleh pemerintah gitu loh Pak ya. Sehingga kami waktu itu nyampaikan kepada tim likuidasi Jiwasraya karena ada press release yang disampaikan oleh Jasa Keuangan bahwa ini dapat juga digunakan untuk menyelesaikan kewajiban solvabilitas Jiwasraya. Terus yang kedua, di samping dari yang dana jaminan itu, kami juga meminta sisa-sisa aset yang masih tersisa di Jiwasraya kiranya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban solvabilitas Jiwasraya. Tapi waktu itu kami mendapatkan gambaran dari yang disampaikan oleh tim likuidasi bahwa sisa aset yang tersisa di Jiwasraya itu tidak mencukupin, Mbak, untuk memenuhi kewajiban solidaritas kepada dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Oleh sebab itu,
Kami mengharapkan bantuan dan urun tangan Pak dari pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI kiranya dapat membantu permasalahan para pensiunan ini yang terus terang Pak, dengan yang diterima sekarang aja sudah untuk kehidupan yang minimum saja tidak mencukupin gitu Pak. Apalagi kalau dilikuidasi dengan nilai yang mungkin hanya 20-30% dari yang mereka terima sekarang gitu loh Pak. Iya Pak. Jadi itu Pak sebagai penjelasan singkat kami Pak. Mulai. Selamat menyaksikan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita panjatkan doa untuk proklamator dan para pahlawan bangsa yang telah gugur demi kemerdekaan serta kejayaan Indonesia. Mengheningkan Cipta mulai.